Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, khususnya kelas 9 SMP, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Bertemu kembali dengan channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Hari ini topik kita adalah tentang reproduksi hewan. Langsung saja ya, Bapak bahaskan. Reproduksi hewan ini sama seperti tumbuhan. Jadi dibagi dua bagian. Yang pertama secara vegetatif atau aseksual, yang kedua secara generatif atau seksual. Apa itu vegetatif, apa itu generatif? Sama seperti yang Bapak ungkapkan sebelumnya. Vegetatif adalah individu baru terbentuk dari sel somatis induknya atau sel tubuh induknya. Sedangkan generatif, individu baru terbentuk dari sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Ya, kita bahas satu-satu ya. Untuk vegetatif atau aseksual ini pada hewan biasanya dialami oleh kelompok hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Ya, ada beberapa contoh di sini. Spora, misalnya itu pada Plasmodium. Kemudian tunas, misalnya pada Hydra. Fragmentasi, misalnya pada Planaria. Dan partenogenesis, misalnya pada lebah atau serangga. Ya, oke. Dari pemaparan Bapak mungkin yang paling kamu agak kurang mengerti itu fragmentasi dengan partenogenesis ya. Nah, fragmentasi adalah individu baru terbentuk dari setiap potongan tubuh induknya. Jadi di mana induk itu akan membelah atau terbelah, itu setiap potongan akan membentuk individu baru. Contohnya adalah pada cacing pipih planaria. Sedangkan partenogenesis ini adalah individu baru terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan atau spermatozoa. Ini hanya terjadi pada lebah dan di kondisi tertentu. Lanjut, berikutnya untuk reproduksi generatif hewan, ini ada dua jenis. Yang pertama konjugasi, yang kedua fertilisasi. Konjugasi ini adalah pembentukan individu baru di mana antara sel gamet jantan dan betina itu belum jelas identitasnya, dan ini hanya dialami oleh kelompok avertebrata atau tak bertulang belakang ya, hewan bersel tunggal ya, protozoa, yaitu adalah paramecium. Sedangkan fertilisasi itu adalah reproduksi generatif yang sudah jelas ya, antara sel jantan yaitu sel spermatozoa dan sel telur ya, untuk dari sel kelamin betina ya. Nah, untuk reproduksi generatif itu terdiri atas fertilisasi secara eksternal, di mana pertemuan sel telur dan spermatozoa terjadi di luar tubuh induk, misalnya pada kelompok diskus ikan, atau misalnya pada kelompok amfibi, tatak ya. Kemudian fertilisasi internal itu adalah pertemuan peleburan antara sel sperma dengan sel telur itu terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Ini biasa terjadi pada kelompok-kelompok reptil, hewan melata, kemudian aves, kelompok unggas dan burung, dan mamalia atau hewan menyusui. Demikian pemaparan Bapak tentang reproduksi hewan. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.